مولاي صل وسلم دائما أبدا. Yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih hebat dan jauh lebih agung. Di antaranya kemarin kita sudah bahas kalau Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai Khalilullah, Nabi Musa sebagai Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah dan lain-lainnya, maka sungguh yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad jauh lebih agung. Beliau adalah Habibullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kali ini yang kita akan bahas adalah beberapa kalimat setelahnya, Asy-Syafi'il Musyaffa'. Apa artinya itu Syafi'il Musyaffa'? Asy-Syafi' pemberi syafaat atau pemberi pertolongan kalau bahasa Indonesianya. Al-Musyaffa' yang mana syafaatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang ya nekat ngasih pertolongan, tapi pertolongannya nggak ada gunanya, iya kan? Nggak berlaku. Dia punya pengaruh, nganggap dirinya punya pengaruh, tapi giliran dicoba di lapangan, pengaruhnya nggak ada artinya. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pemberi pertolongan dan pertolongannya berlaku, syafaatnya berlaku, dan beliau syafaatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak cuma sekedar ngaku-ngaku. Hadza artinya asy-syafi', pemberi pertolongan, pemberi syafaat. Al-musyaffa' yang mana syafaatnya diakui dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Aku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pertama di hari kiamat pemberi syafaat. Dan akulah yang pertama yang syafaatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keadaan di hari kiamat, hadirin wal hadirat yang saya cintai semuanya, ini kita hidup di dunia sementara. Kehidupan di akhirat bakal datang kepada kita. Kita memandang jauh, oh masih lama. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu gariba. Allah bilang dekat sebenarnya. Cuman kita nggak pernah merenung. Yang kita pikirkan dalam hari-harinya kita cuma urusan dunia kita, kesibukannya kita. Tapi kita nggak pernah merenung tentang keadaan hari kiamat yang bakal kita hadapi. Yang mana Nabi Muhammad SAW telah menyatakan tentang keadaan hari kiamat yang berat, yang menakutkan. Di antaranya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan sekalian makhluknya di satu padang lapang yang luas, tapi kalau mau dibandingin dengan jumlah makhluk Allah yang Allah kumpulkan di padang lapang tersebut, maka padang lapang tersebut sangatlah sempit, terbatas. Ini kita sekarang hidup di Jakarta, aneh di Tangerang, di Ciledug. Ini kita hidup udah sempit banget, betul. Negeri kita sempit, rumah-rumah kita berdempetan sempit. Coba ente bayangin, padahal kita ini banyak orang tiap hari ada aja yang mati, ada aja yang angkat kaki, tetap aja ini dunia sempit. Tapi coba ente bayangin, ketika seluruh makhluk Allah dibangkitkan semuanya dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, berapa banyak tuh? Sekarang aja nih di sensus udah 7 miliar umat manusia yang ada. Ini yang sekarang, nih yang hari ini, belum tahu yang besok, yang lusa lain lagi, yang tahun depan lain lagi jumlahnya. Itu semuanya kalau mau dikumpulkan dengan yang dari sejak Nabi Adam sampai zaman kita, sampai hari kiamat, gak kehitung jumlahnya. Itu baru manusia, belum binatang, belum jin, belum yang lain-lainnya. Semua ciptaan Allah dikumpulin, dibangkitkan di hari kiamat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Allah bilang, tidakkah mereka berfikir bahwasanya mereka kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim, di hari yang menakutkan, yang dahsyat, yang berat, yang agung. Hari apa itu?
hari di mana manusia dan sekalian makhluk Allah dibangkitkan untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Berat itu keadaan. Dikumpulin jadi satu. Sehingga disebutkan di dalam beberapa riwayat, orang yang beruntung di hari itu adalah orang yang mendapati tempat untuk berpijak. Sebagian besar manusia enggak dapat tempat untuk berpijak. Dia meletakkan kakinya di padang mahsyar. Di bawah telapak kakinya dia terdapat 1000 telapak kaki. Dan di atas telapak kakinya terdapat 1000 telapak kaki. Saking penuhnya manusia bertumpuk-tumpuk bagaikan ombak di lautan. Itu di padang mahsyar. Kemudian tuh udah berdesak-desakan kayak begitu, nggak cukup segitu aja kita udah capek. Berat tuh keadaan. Bagaimana kiranya ditambah itu semua, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat. Kita kadang di rumah malam keringetan, kepanasan. Padahal jarak matahari berapa jauh? Jauh banget, terus terang Anda nggak tahu hitungannya berapa. Jauh banget. Segitu kadang malam hari. Tengah hari bolong, panas lagi. Segitu mataharinya jauh. Kira-kira dideketin deh. Ya. Tambah dekat setengahnya dari yang sekarang. Melepuh kita. Nggak bisa hidup di muka bumi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di hari itu, di padang mahsyar, matahari didekatkan oleh Allah qadra mil, kadar 1 mil. Tahu gak 1 mil itu dekatnya kayak apa? Hah? Ini dari sini ke jalan raya tuh, ya kurang lebih 1 mil, 1 kilometer kurang lebih. Dari sini ke jalan raya sana itu, nggak tahu jalan apa namanya tuh, jalan raya? Jalan Keramat Raya situ. 1,5 kilo kurang lebih. Ini 1 mil kurang lebih dari sini ke sana. Kira-kira kalau untuk matahari dideketin bagaimana panasnya? La ilaha illallah. Dalam bahasa Arab, hatta periwayat hadis ini mengatakan, dia ini si periwayat hadis, dia bilang, saya nggak tahu apa maksudnya Rasulullah ketika mengatakan gadromil, kadar 1 mil. Sebab kalimat mil di dalam bahasa Arab punya 2 arti. Arti yang pertama ini dia, jarak kurang lebih 1,5 kilo itu, 1 mil. Dalam bahasa Arab juga kata mil mengandung arti, ente tahu sifat mata gak? Sifat mata itu jarumnya tuh yang bakal ente pakai, ada dinamakan mirwat atau juga dinamakan mil. Sahabat periwayat ini hadis bilang, saya nggak tahu maksudnya Rasulullah ketika mengatakan matahari didekatkan kadar 1 mil, apakah yang beliau maksud didekatkan kadar itu jarak 1,5 kilo itu atau 1 mil itu tuh seujung jari. Nggak tahu apa maksudnya. Yang jelas mau seujung jari atau 1.000.000 kilometer tetap aja panas tuh matahari, nggak kuat. Nah itu di hari kiamat matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai cuman saat itu kagak ada kematian. Itu yang berat. Kalau didekatkan matahari kita melepuh mati udah habis selesai. Tapi ternyata enggak. Kematiannya cuma sekali doang tuh waktu di dunia. Itu cuma 1 kematiannya. Didekatkan tuh matahari. Manusia semuanya tersiksa. Udah bertumpuk-tumpuk di hari kiamat bagaikan ombak di lautan, terus mereka kepanasan sampai semuanya tuh melepuh, semuanya tenggelam dengan keringatnya. Dan keringat orang saat itu menenggelami si pemilik ini sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, ada beberapa yang yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada beberapa yang sampai ke lututnya. Ada beberapa yang tenggelam sampai di dalam keringatnya yang bau busuk. Ente kira air biasa aja kalau kolam renang, kagak, yang bau busuk keringatnya. Naam, tersiksa orang dalam keadaan begitu. Ada yang tenggelam sampai ke pusarnya, sampai ke dadanya beberapa, sampai ke hidungnya kata Rasulullah sambil mengisyaratkan begini. Ada lagi yang tenggelam 70 hasta di dalam keringatnya. Nabi sampai kasih isyarat seperti itu. Kalau cuma tenggelam, ente tenggelam, naudzubillah jangan sampai. Ini contoh aja, tenggelam di kolam renang 5 menit. Enak gak kira-kira? Hah?
nggak bisa keluar, tenggelam, nggak bisa napa. Udah kagak enak banget. Cuman masalahnya seperti saya bilang, kagak ada kematian di sini. Nggak ada kematian aja, tersiksa. Terus keadaan semacam ini nggak 5 menit, nggak 10 menit, nggak sehari, nggak 2 hari. Keadaan semacam ini nih, nggak sebulan, nggak 2 bulan, nggak setahun, nggak 2 tahun. Itu 50.000 tahun keadaan semacam itu. Berat. Ente bayangin ya Allah, bagaimana itu keadaan di hari kiamat. Ini bukan dongeng, ini kenyataan yang aneh dan ente bakal hadapin. Cuman kadang kita nggak pernah merenungkan hal ini. Makanya sampai beratnya, saking beratnya nih keadaan, orang-orang kafir sampai doa sama Allah. Orang-orang kafir bilang, ya Rab, unggulna min hadzal mauqif walau ila jahannam. Ya Rab, pindahkan kami dari keadaan begini walaupun mesti ke neraka jahanam. Mereka nggak tahu kalau neraka jahanam lebih berat dari itu. Cuman mereka bilang begitu karena saking pedihnya itu keadaan. Nggak ditoleh sama Allah. Hingga akhirnya ini Nabi yang cerita. Ini hadis dikenal dengan hadits syafa'ah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah, beliau bilang cerita waktu kita duduk sama Nabi lagi asyik makan. Ya, lagi asyik makan, Nabi ngambil potongan daging. Nabi itu demen dari potongan daging az-zira'. Zira' apa bahasa Indonesia? Kalau kambing itu potongan daging. Lengan ya? Iya. Hah? Paha depan gitu ya. Ada Nabi paling demen potongan daging tuh dari daging kambing tuh paha depannya. Itu yang Nabi paling suka. Terus kalau kita kan makan kebuli dipotek begitu. Kalau Nabi kalau makan daging tuh diambil tulangnya digigit sama Rasulullah. Ada Nabi cara makannya begitu. Cantik, manis. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Sayyidina Abu Hurairah menceritakan itu waktu Nabi mengambil potongan zira'. Beliau gigit itu daging, beliau telan, terus beliau kunyah, beliau telan, itu ditaruh. Terus saat itu Nabi berubah keadaannya. Kalau ibaratnya itu datang halnya, dia cerita tentang keadaan hari kiamat. Beliau bilang, aku ini adalah sebaik-baiknya manusia di sisi Allah. Ana akramu khalqillah 'ala Allah, kata Rasulullah. Atadrun bima dzalik? Katanya Rasulullah, aku ini sebaik-baiknya ciptaan Allah yang paling mulia di sisi Allah. Tahu gak kenapa? Kata Rasulullah. Ketahuilah di hari kiamat. Nabi ceritain tuh apa yang tadi saya ceritakan. Keadaan yang genting. Sampai orang-orang kafir bilang, ya Rabb, pindahkan kami walaupun mesti ke neraka jahanam. 50.000 tahun keadaan kayak begitu. Sampai akhirnya ketika Allah mengizinkan, tergerak hati pembesar-pembesar kaum sholihin dari ini umat, atau dari umat yang terdahulu. Kaum sholihin, jagoan-jagoannya para aulia nih, mereka berkumpul. Mereka bilang, ini nggak ada yang bisa menyelamatkan kita melainkan hanya mereka para kekasih Allah. Ayo kita sama-sama datang minta pertolongan dan syafaat dari Nabi Adam alaihissalam. Mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, ini Nabi cerita, anta abul bashar, engkau ini bapaknya orang manusia. Engkau adalah yang pertama diciptakan oleh Allah, dan Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Engkau punya martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mohon pertolongan kepada Allah agar Allah memindahkan kami dari keadaan yang berat ini. Itu kata para aulia Allah. Apa jawab Nabi Adam? Aku pernah melakukan suatu dosa. Apa itu? Akala minasyajarah, makan dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini inna rabbi ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Allah hari ini murka kepada hambanya. Kemurkaan yang belum pernah dan tidak akan pernah terjadi sama seperti itu, enggak pernah. Ini yang terhebat, ini dia kemurkaannya. Kalaupun saya bisa memberi pertolongan, saya hanya bisa memberi pertolongan kepada diri saya sendiri. Yang lain saya udah nggak bisa, nggak kuat, nggak berani. Nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi.
Cuman saya bisa tolong diri sendiri, kalian udah pergi deh ke orang lain aja. Jangan pusingin saya udah gak kuat, yang penting saya mau selamat, yang lain gak ada urusan. Itu Nabi Adam bilang gitu. Kita kasih jadi kita jalan keluar dong, kasih kita jalan keluar. Nabi Adam bilang, kalau gitu pergi kepada Nabi Nuh. Dia kekasih Allah, utusan Allah yang pertama. Datang kepada Nabi Nuh, memohon kepada Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh, engkau ini kekasih Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi Nuh bilang, ketahuilah doaku kepada Allah yang mustajab udah aku bawakan, panjatkan ketika aku hidup di dunia. Aku minta kepada Allah doa mustajab agar Allah menenggelamkan orang-orang kafir, dan udah diijabah sama Allah. Kalian tahu hari ini Allah murka kepada hambanya kemurkaan yang amat dahsyat, yang belum pernah dan tidak akan pernah terjadi seperti itu. Saya kawan kalau bisa nolong cuma bisa nolong diri saya sendiri. Kalian pergi kepada orang lain. Nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Pergi kemana? Datang kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah. Datang kepada Nabi Ibrahim, ternyata ditolak juga. Nabi Ibrahim bilang, aku pernah berdusta 3 kali. Dia bilang, walhasil dia sebutin kelemahannya. Aku nggak berani, Tuhanku saat ini murka. Kalian datang kepada orang lain, pergi sana kepada Nabi Musa. Dia kalimullah, kekasihnya Allah. Datang kepada Nabi Musa, juga begitu. Aku telah membunuh seseorang, katanya Nabi Musa. Enggak berani minta sama Allah, aku ada cacat. Ibaratnya begitu, mereka hadza khati'atul abrar, hasanatul abrar, sayyi'atul mugarrabin. Mereka memandang ini sebagai kesalahan, tapi padahal mereka manusia-manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syahid. Mereka datang Nabi Musa juga angkat tangan. Datang akhirnya kepada Nabi Isa. Wahai Isa, selamatkan kita. Nabi Isa juga angkat tangan. Tapi Nabi Isa kasih kabar gembira bahkan mereka. Datang dah udah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu tuh semua nabi-nabi satu persatu didatengin oleh mereka. Terakhir Nabi Muhammad disamperin. Allahumma shalli alaihi. Mereka bilang, ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah. Engkau diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Kami udah datang ke Nabi Adam, Nabi Nuh, semuanya pada nolak. Ini keadaan berat. Minta kepada Tuhanmu. Apa jawab Nabi? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah jawaban sama? Ibaratnya jawaban yang ngegembosin. Nabi-nabi yang kemarin nih jawabannya udah bikin kita tambah putus asa. Tapi lihat Rasulullah apa jawabannya? Berikan harapan kepada kita. Beliau memberikan harapan besar kepada kita. Nabi bilang, udah, analah, saya yang turun tangan, jangan takut. Udah. Allahumma shalli alaihi. Analah, katanya Rasulullah, ana yang turun tangan. Itu bahagia umat manusia semuanya, yang muslim, yang kafir, semuanya senang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beranjak menuju arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan di bawah arasy-Nya Allah beliau bersujud kepada Allah. Dan di dalam sujudnya beliau memuji kepada Allah. Di dalam hadis disebutkan, aku saat ini juga belum tahu pujian apa yang akan aku panjatkan saat itu. Tapi di hari itu Allah akan memberikan ilham kepadaku puji-pujian yang belum pernah dipanjatkan oleh siapapun dari sejak Allah ciptakan alam semesta ini. Maka beliau sujud dan memanjatkan puji-pujiannya untuk Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Allah bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, dipanggil oleh Allah. Ya Muhammad, panggil. Allahumma shalli alaihi. Manis banget nih namanya kalau didengar. Enak banget nih namanya kalau didengar. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Allah manggil, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Udah cukup sujudnya, angkat kepalamu. Sal tu'ta. Minta apapun yang kau inginkan, diberikan permintaanmu, kata Allah. Washfa' tusyaffa'. Berikan syafaat dan syafaatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang, fa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Aku, katanya Rasul, adalah yang pertama pemberi syafaat dan yang pertama yang syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Nabi ketika diizinkan oleh Allah, Nabi bilang, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Sampai akhirnya Allah mengizinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk karena Rasulullah dan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dan demi Nabi Muhammad, Allah memindahkan nih, setelah 50.000 tahun keadaan yang berat menimpa mereka, menimpa umat manusia sekalian makhluk Allah, saat itu dipindahkan mereka dari padang mahsyar kepada saat-saat penghakiman. Dimulai deh tuh pengadilan Allah. Kalau enggak dibiarin udah sama Allah puluhan ribu tahun itu. Dipindahkan dari keadaan yang genting itu kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, hisab, mizan dan lain sebagainya. Perkara yaumul qiyamah udah dimulai sejak saat itu. Itu semua manusia gembira. Keadaan yang genting tadi udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat untuk karena dan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan dengan syafaatul uzma, syafaat yang teragung. Sebab dengan syafaat ini kebagian, yang muslim, yang kafir, yang binatang, yang malaikat, yang jin, semuanya kebagian tanpa terkecuali. Mereka dipindahkan dari keadaan yang genting kepada penghakiman, kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan dimulailah proses hisab, mizan dan lain sebagainya yang tadinya mereka dibiarkan begitu aja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dinamakan dengan maqaman mahmudah. Maqam yang mahmud, yang terpuji, kedudukan yang dipuji oleh al-awwalin wal akhirin. Yang muslim, yang kafir memuji kedudukan ini. Makanya tiap habis kita dengar azan, kita diminta untuk berdoa kepada Allah. Doa habis azan. Apa itu doanya? Allahumma rabb hadhihi da'watat tammah was salatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, bangkitkan dia di hari kiamat di atas maqam yang mahmud, yang dipuji oleh al-awwalin wal akhirin. Mudah-mudahan itu Nabi bilang, orang yang selalu habis azan baca ini doa, wajabat lahu syafaati, akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita sebut, kita selalu baca habibika asy-syafi'il al-musyafa'. Tahu gak maksudnya sekarang? Tahu gak artinya sekarang? Kita baca terus apa namanya Maulidud Dia Ulami, tapi ya cuman tahu begitu aja artinya. Nih ceritain deh, nih sejarahnya, ya, nih ilmunya yang mesti kita ketahui. Inilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi